Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bapak Ibu Saudara Saudari Sedama, Sotiotu Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara Saudari Sedama, kita berjumpa lagi dalam acara pesan Dhamma yang akan disampaikan oleh narasumber yang sudah kita kenal, yaitu Yang Mulia Biku Atadiro Tera. Namo Buddhaya Bante. Budaya Romo. Bapak Ibu Saudara-saudari Sedama, hari ini kita akan membahas topiknya adalah apakah semua memang sudah ada karmanya. Artinya adalah kita akan membahas tentang karma yang tentu nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante tentang karma itu sendiri. Mohon izin Bante, untuk pertama-tama kami ingin menanyakan tentang apakah karma dalam agama Buddha, Bante. Terima kasih, Bante. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seperti apa yang kita ketahui bersama, karma ini memang menjadi satu topik bahasan yang menarik khususnya bagi umat Buddha, dan seringkali pemahaman tentang karma pun juga seringkali juga bisa tidak lengkap. Maka dari itu, seperti apa yang kita ketahui, ada juga punya pemahaman karma itu ya semacam garis hidup yang seseorang harus jalani. Dan seringkali orang juga berpasrah tentang karma itu sendiri. Maka pada kesempatan yang baik ini, kita kembali belajar apa itu karma menurut agama Buddha. Karma adalah perbuatan yang didasari oleh niat. Ketika tindakan seseorang didahului dengan niat, itulah yang disebut dengan karma. Makanya niat seseorang ini ada dua. Kadang niatnya baik dan niatnya buruk. Maka dikenalah ada yang disebut sebagai karma baik dan juga karma buruk. Jadi karma ini jelas tidak ada yang namanya karma abu-abu. Baik ya baik, buruk ya buruk. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah niat yang mendahuluinya. Maka ketika seseorang berbicara, bertindak, berpikir dengan pikiran yang baik, maka hal itu disebut dengan karma baik. Demikian pula ketika seseorang berbicara, berbuat, berpikir dengan pikiran buruk, maka disebut sebagai karma buruk. Jadi karma baik dan karma buruk yang didahului dengan niat akan mengakibatkan yang disebut sebagai buah karma atau yang disebut dengan kama wipaka. Kama wipaka inilah yang akan dipetik oleh pelakunya. Kemanapun orang itu pergi, ya karma ini akan mengikuti. Diibaratkan seperti benda dengan bayang-bayangnya. Di mana ada benda ada, di situ akan diikuti bayang-bayang. Maka ada hal yang perlu kita pahami, bahwasanya karma itu adalah niat. Jadi kalau Anda niatnya baik, ya disebut karma baik. Kalau Anda didahului dengan niat yang buruk, ya disebut dengan karma buruk. Maka orang pun juga tidak boleh juga menurut dirinya baik, menurut dirinya buruk dianggap sebagai ya itu sudah karma. Makanya orang memahami karma ini harus bijaksana, ya. Karena apa? Kalau kita umumnya ini kan harus membuat yang namanya kebajikan. Karena harapan semua orang termasuk Bapak Ibu pengen hidup bahagia,
pengen hidup tentram, pengen hidup damai, maka ya kita harus membuat yang namanya karma-karma yang baik, yang disebut dengan kebajikan pula. Karena kebajikan itu ya bermanfaat untuk dirinya, juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau niatnya hanya bermanfaat untuk dirinya, kemudian tanpa memperdulikan orang lain, artinya membuat orang lain menderita, ya tidak bisa disebut 100% karma baik, karena ada pihak yang menderita. Makanya semua tindakan yang kita lakukan maka mesti didasari dengan kebijaksanaan. Apakah ini benar-benar baik? Apakah ini benar-benar membawa manfaat? Apakah ini membawa kerugian bagi yang lain? Itulah yang menjadi pertimbangan sebelum seseorang melengkapi tindakan yang akan dilakukan dalam hal karma itu sendiri. Jadi karma ini adalah kuncinya niat. Apa yang Anda niatkan, hati-hati. Kalau niat Anda ini kurang baik, ya hati-hati, karena sudah masuk karma buruk dalam pikiran. Makanya seringkali kita perlu terus belajar supaya pemahaman kita lengkap hingga akhirnya ya, di sini kita bahagia. Di sini juga kita juga tidak menderita kalau punya pemahaman tentang hukum karma, tentang hukum perbuatan ini. Begitu, jadi karma ini adalah niat. Bante, mohon izin Bante, kalau seandainya perbuatan yang tidak didasari niat, apakah itu juga disebut sebuah karma, Bante? Jadi kalau kita melakukan tidak ada unsur yang namanya kesengajaan, ya sebetulnya secara Buddhis ya tidak bisa disebut sebagai karma. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada namanya niat. Jadi misalnya kita ngendarain mobil, tiba-tiba saat kita mengendarai mobil, tiba-tiba ada kucing yang menyeberang. Kemudian kucing itu tertabrak. Karena tidak ada usaha niat untuk menabrak kucing, ya secara karma, secara dhamma tidak disebut sebagai ya kena karma. Nah, begitu pula kalau misalnya ada orang nyupir di jalan, kemudian tanpa ada niat tiba-tiba remnya blong. Tanpa ada niat di saat remnya blong itu membawa banyak penumpang. Jatuh misalnya keprosok, kemudian ada yang meninggal. Secara hukum karma ya tidak ada disebut karma selama supir itu tidak ada niat untuk menciderai penumpang. Tetapi secara hukum negara ya disebut sebagai keteledoran. Makanya hukum karma ini berbeda dengan hukum negara. Jadi kalau seperti tadi orang nyupir bawa penumpangnya ada yang meninggal, tidak ada unsur kesengajaan, dan itu pun juga tidak ada yang namanya prediksi, tidak ada niat yang mendahului. Tahu-tahu ada kecelakaan, misalnya bannya pecah, siapa yang tahu ban pecah? Secara hukum negara bisa kena, tapi secara hukum karma ya tidak, karena ada pemahaman tentang didahului dengan niat itu. Nah, demikian pula yang berbuat buruk, misalnya yang berbuat buruk itu orang lain, kemudian kita tidak melakukan, hanya ikut senang orang lain berbuat buruk, itu pun juga sudah membuat yang namanya karma juga. Misalnya ada maling ketangkap, ya kita tidak ikut mukulin, kita juga tidak teriak-teriak, tapi dalam hati kita ikut senang atas penderitaan orang lain, itu sudah disebut karma. Nah, senang dengan penderitaan, apalagi senang didasari kebencian. Wah, mungkin pernah punya pengalaman habis dicuri, ya. Kemudian timbullah rasa jengkel dengan pencuri, tapi dalam hati ya dia merasakan, rasainlah. Sudah membuat karma melalui pikiran. Demikian pula kalau kita melihat orang lain berbuat baik, kita tidak berbuat baik. Tapi orang lain yang berbuat baik seperti dana makan, kita tidak bawa makanan. Ketika kita melihat orang lain berdana makan, kita ikut senang. Alangkah bahagianya bisa melihat orang lain berdana. Apalagi dalam hati, kapan saya bisa berdana seperti dia? Niat baik itu pun sudah termasuk karma baik.
Karena ketika melihat orang lain senang, maka batin kita pun juga sesungguhnya sudah menciptakan batin kita bahagia. Maka setiap kali jangan sampai terbalik, semestinya kita harus senang melihat orang lain senang, jangan sampai kita malah susah atau sedih ketika melihat orang lain bahagia. Tetapi juga kalau orang susah, ya jangan ikut susah. Harus bijak juga. Jadi kalau orang lain susah, ya berusaha untuk menghibur orang lain supaya yang susah itu bisa tenang menyikapi apa yang dirasa tidak nyaman itu. Jadi bukan harus kalau ada orang menderita kemudian ikut menderita. Orang lain nangis harus ikut nangis juga. Ya kalau ada yang nangis ya kasih tisu lah. Atau dikasih air minum lah supaya batinnya menjadi tenang. Itu sudah disebut sebagai karma baik, mengkondisikan orang lain bahagia. Begitu. Ya, baik Bante. Jadi Bante selama tidak ada niat maka tidak disebut itu sebuah karma ya Bante. Iya. Nah, sebenarnya proses daripada kerja karma itu sendiri bagaimana sih Bante? Terima kasih Bante. Karma ini bekerja, kalau di dalam Samyutta Nikaya itu ada ureannya begini. Ya disang wabate bijang tadisang wapate palang. Kalianak kari cak kalianang papakari cak papakan. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebaikan akan menerima kebahagiaan, pelaku kejahatan akan menerima penderitaan. Jadi kerja karma itu bisa dipahami seperti halnya orang yang menanam. Jadi apa yang ditanam, ya itulah yang akan dipetik. Jadi ada kemiripan antara apa yang ditanam, demikianlah yang dipetik. Maka ketika kita tahu proses kerjanya karma ini, maka kita belajar untuk hati-hati. Maka di dalam ada satu kutipan, sati pala mahahoti. Jadi sati, kalau kita melakukan sesuatu dengan perhatian, maka akan menimbulkan buah yang besar. Maka ketika kita bertindak apapun, ya bertindaklah dengan perhatian. Supaya apa? Yang kita tanam ini adalah hal-hal yang baik. Karena apa yang kita tanam, itulah yang akan kita warisi. Jadi prosesnya, kerjanya hukum karma ini seperti orang menanam. Setelah tertanam, ya nanti juga harus dikondisikan. Ya seperti petani. Petani yang menanam padi itu tidak mungkin hanya kemudian padinya disebar. Ya, kalau padinya hanya disebar saja ya pasti hidup, tapi buahnya tidak akan maksimal. Makanya ketika kita jadi orang baik, maka rawatlah kebaikan itu. Ketika kebaikan itu semakin dirawat, maka kebaikan yang kita lakukan buahnya makin besar. Ini kalau berbicara tentang manfaat atau buahnya. Jadi mesti dirawat. Hari ini jadi orang baik, rawatlah kebaikan itu terus menerus. Maka ada namanya seperti sila. Sila itu seperti pagar. Pagar itu tujuannya adalah menjauhkan dari bahaya-bahaya. Jadi seringkali ini ngomong-ngomong juga, Bante, menjalankan sila itu sulit. Menjalankan sila itu berat. Ya memang, seperti kita punya rumah itu kalau ada pagarnya itu repot. Mau masuk mesti buka pintu, mau pergi mesti tutup pintu. Tapi kalau rumah itu ada pagarnya, rumah itu aman. Demikian pula kita yang hidup sebagai manusia. Seringkali, ya Bante menjalankan sila berat. Oh, alangkah lebih berat lagi kalau kita sering melanggar sila. Seperti rumah kalau tidak ada pagarnya, maka barang-barang yang di rumah akan lebih mudah hilang. Jadi ini namanya merawat. Makanya rawatlah sila. Jadi kalau kita merawat sila dengan baik, ini sudah mengkondisikan apa yang kita tanam supaya terawat sehingga buahnya menjadi besar.
Maka di dalam kalau umat meminta sila itu ada namanya silena boga sampada. Dengan menjalankan sila maka akan memperoleh kekayaan materi maupun kekayaan batin. Silena boga sampada artinya ya merawat. Jadi kalau sudah punya tanaman ya tanamannya mesti dirawat dengan sila yang baik. Mohon izin Bante, pertanyaan selanjutnya ini Bante, banyak di antara kami pemahamannya mungkin belum paham 100% tentang karma Bante. Banyak di antara kami ini beranggapan bahwa kalau bukan karma kita nggak akan kena daripada masalah Bante. Nah, dengan pemahaman itu mohon Bante bisa menerangkan pemahaman karma seperti apa yang harus kami miliki agar tidak timbul pemahaman kalau bukan karmanya maka enggak kena segala musibah. Terima kasih Bante. Ya, sehubungan memang akhir-akhir ini masih ada orang yang dengan sederhana mengatakan ya kalau tidak jatahnya ya tidak mungkin terkena. Tapi ya pemahaman ini mesti dilengkapi dengan pemahaman yang utuh. Maka di sini saya perlu menyampaikan apa yang kita lakukan ini akan menimbulkan karma. Dan karma itu juga ada fungsinya. Tindakan kita ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama secara dhamma disebut sebagai janaka karma. Karma yang menjadi penghasil. Maka apa yang kita lakukan ini akan menghasilkan. Maka jangan sampai kita mengatakan ya kalau tidak jatahnya ya tidak akan kena pada kita. Tapi kita harus ingat apa yang saat ini kita kerjakan. Ya, kalau kita meyakini ya kalau tidak jatahnya tidak akan kena. Kalau kita sembrono meskipun tidak jatahnya itu bisa jadi jatahnya. Kenapa? Karena itu menjadi penghasil yang baru, janaka. Ya Bante tidak akan sakit lah Bante. Sakit itu nanti kalau memang waktunya sakit ya akan sakit. Terus kemudian mengabaikan nilai-nilai kesehatan. Makan tidak cuci tangan, makan juga sembarangan. Akhirnya perutnya diare. Kalau perutnya diare itu sebetulnya juga hasil dari apa yang dia lakukan. Makanya karma jenis yang pertama adalah perbuatan kita ini menurut fungsinya ada yang disebut sebagai yang menghasilkan, namanya janaka karma. Jadi semua tindakan kita ini akan ada yang berfungsi untuk menghasilkan, seperti bibitnya jadi bibit. Setiap tindakan jadi bibit, setiap tindakan jadi bibit, meliputi baik ataupun buruk. Nah, selain ada yang berfungsi sebagai penghasil, karma ini juga apa yang kita lakukan ini juga ada yang sifatnya mendukung. Jadi fungsinya untuk mendukung dari apa yang telah ada. Contohnya adalah kalau kita sehat, belum sakit, sehat, kemudian kita dukung dengan menjaga kesehatan, maka itu disebut sebagai upatambaga kama, sebagai mendukung. Jadi mengkondisikan untuk hal-hal yang baik tetap baik. Nah, jadi yang kedua ini kita berbicara bahwasanya karma ini untuk mendukung. Kalau kita sekarang sudah bahagia itu sebetulnya bisa berlangsung ya relatif lama selama kita dukung dengan ya bibit-bibit yang baik. Maka setiap tindakan kita ini ada sifatnya mendukung. Apa salah satu mendukung? Yaitu membiasakan diri untuk bersikap tenang. Tenang ini sifatnya juga mendukung. Nah, seperti kondisi apapun dalam kehidupan kita sebisa mungkin ya untuk belajar tenang. Karena kalau kita tenang berarti di situ mendukung ya bahagia yang sudah ada ini tetap terjaga. Jadi kalau kita mendukung hal-hal yang baik, maka batin kita pun juga akan tetap bahagia. Dan dengan adanya dukungan yang baik ini juga bisa mencegah supaya kesempatan karma buruk berbuah itu menjadi tidak ada kesempatannya. Makanya bisa diminimalisir. Maka ada yang berkata, Bante, kalau karma buruk berbuah apakah kita wajib menderita? Ya tidak wajib menderita.
Kan tidak adil, Bante. Inilah karma, bahwasanya kita bisa mendukung. Kalau yang tidak baik, ya berusaha untuk belajar melepaskan. Yang baik-baik itulah seperti ketenangan, damai, suara yang menyejukkan. Ini sifatnya adalah mendukung. Karena tutur kata ini juga mendukung. Ini supaya mencegah karma-karma buruk supaya tidak berbuah dukung. Maka kalau nulis di medsos ya hati-hati. Ya hati-hati. Ini sebagai salah satu hal yang mendukung supaya hal-hal yang baik ini tetap berlangsung relatif lama juga. Nah, ini kerja karma yang kedua yang berfungsi untuk mendukung, namanya upatambaka. Tapi karma itu juga ada yang sifatnya menekan. Disebut sebagai upapilaka, menekan. Apa? Kalau kita susah, kalau kita sakit, rasa susah itu pun juga bisa ditekan. Ditekan dengan apa? Dengan kebaikan. Makanya diumpamakan di dalam salah satu Samyutta Nikaya ada khotbah yang berjudul Lona Sutta. Lona Sutta ini adalah khotbah tentang perumpamaan garam. Jadi kalau ada garam dimasukkan ke air, maka air itu menjadi asin. Bagaimana supaya kadar asin di dalam air itu menjadi berkurang? Ya tentu harus ditambahin air. Ini adalah perumpamaan ketika karma buruk saat ini berbuah, maka kita harus menekannya dengan hal-hal yang baik. Ya, jadi kita bisa menekannya dengan hal-hal yang baik. Apa salah satu cara untuk menekan supaya karma buruk ini bisa tertekan? Ya kita bisa belajar ketenangan. Tenang ini banyak manfaatnya. Maka kesempatan hidup kita ini jangan sampai kita lupa untuk belajar ketenangan. Karena ketenangan ini, ketenangan batin khususnya, ini sangat berguna. Bisa mendukung karma baik, juga bisa menekan yang namanya karma buruk. Ini kehebatan dari ketenangan. Nah ini ada fungsinya untuk menekan. Demikian pula, Anda jadi orang baik, kemudian teledor. Ini pun kebaikan juga bisa tertekan juga. Makanya karma ini ya bisa naik, bisa turun, tergantung bagaimana kita bekerja sesuai dengan fungsi dari karma itu. Sekarang sakit-sakitan, apa yang harus kita lakukan? Ya, salah satunya belajar ketenangan, mengurangi stres. Kalau sakit-sakitan, ya bisa berdana, menjaga sila. Ini fungsinya adalah untuk menekan juga. Selain mendukung karma baik, ini juga bisa dipakai untuk menekan karma-karma buruk yang sudah berbuah supaya kadar karma buruk itu beransur-ansur bisa berkurang. Ini menurut karma sesuai fungsinya yang ketiga, yaitu upapilaka. Ada yang keempat, fungsi karma ini ada yang lebih keras lagi, namanya upagataka, memotong. Ini lebih keras, bukan hanya mendukung atau menekan, ini langsung memotong. Jadi hal baik bisa terpotong, hal buruk juga bisa terpotong. Nah ini contohnya cukup ekstrim. Makanya hati-hati bagi para perumah tangga. Ya hati-hati karena ada karma ini yang sifatnya bisa memotong. Dan banyak sekali orang tidak sadar ternyata ada karma yang sifatnya memotong. Dan hati-hati, maka saya katakan yang keempat ini ekstrim. Ekstrim itu mendadak. Tidak ada tanda-tandanya, tahu-tahu langsung. Contohnya apa? Nah, ada orang sudah membangun rumah tangga. Sudah hidup berumah tangga selama 20 tahun. Lama sekali. Kalau tidak hati-hati, kemudian kenal dengan orang di luar yang baru dikenal, kemudian tidak hati-hati, kemudian jatuh hati ke yang lain, rumah tangga yang sudah dibangun itu bisa langsung bubar, terpotong, ekstrim. Orang kemudian mengatakan baru sekali. Iya, baru sekali, tapi bisa meruntuhkan yang sudah dibangun relatif lama. Sama juga, ini bukan berbicara orang lain, tapi ini berbicara karma. Ada orang yang dulu merintis dari awal susah payah, dari muda dia sudah susah payah. Ketika dia menginjak dewasa, dia juga masih susah payah. Mendekati tua, dia mulai berjaya.
berjaya, dipercaya, banyak hal kepercayaan yang diberikan. Tapi kepercayaan itu hanya sekali, dia korupsi. Korupsi sekali. Bukan korupsi sekali, artinya korupsi yang dilakukan baru sekali. Ketahuan. Karir yang sudah dibangun bertahun-tahun itu runtuh juga. Hanya terpotong oleh satu tindakan mengambil apa yang tidak diberikan. Runtuh. Ini namanya upagataka, hati-hati. Ya, jadi bisa dari mencuri itu pun juga bisa memotong. Maka hati-hati karena karma ini ada yang fungsinya untuk menghasilkan, ada juga yang fungsinya untuk mendukung, ada juga yang fungsinya untuk menekan, dan juga ada yang fungsinya untuk memotong. Nah, jadi kalau kita punya pemahaman dari karma semacam ini, maka kita harus mengikuti apa yang baik yang bisa kita lakukan, ya kita ikuti yang baik supaya tetap mendukung. Maka seperti kondisi saat ini kita disuruh di rumah diam, ini sebetulnya adalah untuk mendukung supaya karma baik ini tetap terdukung, dan juga mencegah supaya karma buruk tidak cepat berbuah. Jadi kita perlu bijaksana di dalam menyikapi. Sekali lagi Bapak Ibu perlu menyimak bagaimana fungsi dari karma itu. Kalau kita sudah tahu ini, maka tidak ada sesuatu lagi yang bisa menimbulkan penyesalan, karena sudah kita isi dengan hal-hal yang baik, punya pemahaman yang benar. Begitu, Romo. Baik, Bante. Terima kasih, Bante. Mungkin sedikit ada pertanyaan, Bante, tentang fungsi daripada karma itu sendiri, Bante. Nah, kalau Bante tadi menyebutkan bahwa karma itu memang ada fungsinya, ada 4. Salah satunya adalah karma yang bisa memotong, Bante. Apakah setiap karma buruk yang kita lakukan itu bisa terpotong otomatis dengan karma baik yang akan kita lakukan, Bante? Terima kasih, Bante. Nah, sehubungan terpotong ini, kalau karma buruk, ibaratnya untuk naik dan untuk turun itu memang dua hal yang berbeda. Maka kalau untuk turun itu lebih mudah. Makanya kalau kita mau memotong diri kita yang sudah baik, untuk hancur itu lebih mudah. Jadi ini sebaliknya. Kalau mau memotong karma buruk supaya cepat selesai, ini ada kondisi. Apa kondisinya? Kita harus mencari ladang yang subur. Jadi ada pertimbangan ladang yang subur. Dulu di zaman Sang Buddha itu ada salah satu kisah di mana seorang yang hidup sebagai orang yang tidak kaya, tapi dia punya keyakinan. Dia berdana dengan keyakinan, akhirnya dia saat bercocok tanam, ketika tanah itu digali, dia menemukan emas. Emas yang dia miliki saat itu bisa merubah kehidupannya saat itu. Dulu dia orang biasa menjadi orang terangkat. Jadi mencari ladang yang subur. Nah, ladang yang subur ini memang amat sulit untuk ditemukan. Ada juga di dalam istilah Dhamma itu ada yang tindakan yang bisa pakai hitungan 7, berbuah 7 hari, 7 minggu, 7 bulan, itu buahnya pakai hitungan 7. Nah, itu kalau berdana kepada orang yang baru keluar dari Nirodha Samapati. Nah, ini agak sulit ditemukan. Apa itu Nirodha Samapati? Orang yang baru keluar dari pencapaian arahat. Jadi kalau seseorang hari ini mencapai arahat, setelah mencapai arahat, orang yang pertama berdana itu nanti buahnya pakai hitungan 7. Jadi 7 hari berbuah. Itu ada banyak kisah. Jadi manfaat untuk memotong karma buruk supaya terpotong dengan cepat, ya harus melihat ladangnya. Ibaratnya kalau zaman sekarang punya bibit bagus, supaya cepat berkembang harus pandai memilih media yang bisa mempercepat. Apakah dikasih tanah, bukan hanya tanah biasa,
tapi tanahnya ini unsur pupuknya ini sudah bebas dari unsur rumput, tapi semua langsung ditanam tidak pakai lama sehingga tidak akan ada yang namanya hama-hama. Ini pertimbangan soal ladangnya. Selain ladang juga ada niat ketulusan hati, artinya ketulusan itu dari sila yang dimiliki oleh si pemberi. Si pemberi juga menjadi pertimbangan, si penerima pun juga punya pertimbangan. Artinya pertimbangan sama-sama baik. Makanya nanti di dalam urean itu ada istilahnya karma itu bisa berbuah meskipun berdana sama orang, tapi tidak semua menghasilkan karma yang sama. Meskipun sama-sama ke orang, ada tingkat level dari orang biasa sampai orang yang suciwan. Makin suci yang menerima pahalanya makin besar. Demikian pula, meskipun orang itu sama-sama manusia tapi moralnya tidak baik, ya tetap berbuah tapi buahnya tidak maksimal. Karena ada yang namanya ladangnya. Nah, ketika kita punya pemahaman seperti ini, kalau kita kondisinya pengen ya kalau pengen memotong ya kita pengen memotong semua, kalau susah pengen segera dipotong. Tapi alat yang kita miliki ini mesti benar-benar tajam. Jadi tajam itu ya benar-benar dipertimbangkan, diasah. Tapi seringkali kan kita cuma maunya instan, tapi ketika diminta syarat-syaratnya tidak mampu. Kan semua ada syaratnya. Mesti syaratnya dari diri sendiri, silanya baik, barang yang dimiliki juga baik, kemudian dipersembahkan dengan hormat. Demikian pula si penerimanya pun juga kondisi batinnya makin bagus, artinya seperti suciwan arahat yang tanpa noda, pahalanya makin besar. Apalagi yang jenis tadi, yang baru keluar dari niroda samapati. Karena itu hanya terjadi satu kali. Jadi orang yang berdana pertama itu ya memiliki pahala yang besar. Tapi biasanya ya kita tidak tahu, karena kalau orang mencapai arhat itu tidak pernah ngomong-ngomong sih. Ya saya yang baru keluar itu tidak pernah ngomong-ngomong. Dan itu yang menjadi keberuntungan bagi siapa yang menemukan. Siapa yang menemukan. Dan kita tidak tahu jenisnya apa, sehingga di saat kita menemukan itu pun kita juga tidak ada niat untuk merubah apa-apa. Kadang-kadang ya tidak ada, ya sekedar untuk memberi tanpa ada namanya niat tertentu. Nah, jadi ini pemahaman tentang yang namanya bagaimana memotong karma buruk supaya cepat selesai. Nah, ada juga kalau berumah tangga di rumah, jangan pernah anggap remeh 3 hal, yaitu dana, sila, dan samadhi. Ini tidak boleh dianggap remeh, karena dana, sila, dan samadhi ini adalah salah satu bibit yang unggul. Kalau kita berdana, maka kita tidak akan kelaparan. Kalau kita berdana makan, maka kita akan punya ayu wanu sukang balang, punya umur yang panjang, punya rupa yang elok, punya kebahagiaan, punya kekuatan. Ini dari dana makan. Demikian pula sila. Kalau kita silanya baik, ini punya bibit, bisa lahir di keluarga yang terhormat. Kemudian ya hidupnya tenang, bahkan bisa mencapai tingkat kesucian arahat dari kita membiasakan sila yang baik. Demikian pula samadhi. Samadhi ini juga sebagai nilai kebajikan pula. Maka di dalam mengumpulkan kebajikan dalam kehidupan yang ada yang kita miliki saat ini, ya hendaknya dimanapun kita bisa, ya dana, sila, samadhi. Jangan menunggu. Kalau sekarang bisa berdana, ya danalah sebisa mungkin. Apa kepada orang atau kepada binatang, ya semua akan ada nilainya kok. Daripada kita menunggu dan akhirnya tertunda, waktunya habis, tapi tidak punya kesempatan untuk mengumpulkan jasa kebajikan. Dana, sila, samadhi. Gitu, Rom. Baik, Bante. Bante mohon izin lagi, Bante. Kalau tadi Bante menyebutkan bahwa ladang subur, Bante. Kalau ladang subur bagi perumah tangga, kira-kira Bante yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, Bante, ladang subur itu? Ya. Terima kasih, Bante. Di dalam urean dikatakan bagi perumah tangga ada 2 ladang subur yang bisa ditemukan di dunia ini.
Satu adalah sangga, dua adalah orang tua. Orang tua ini juga bisa ditemukan karena setiap anak, setiap perumah tangga pasti ada orang tua. Jadi jangan sampai kita berpikir, wah kalau ketemu sangga ya susah. Apalagi sangga yang diisi para Arya, lebih susah lagi. Tapi ada ladang yang subur yang sebetulnya dekat dengan diri kita. Siapa? Orang tua. Orang tua siapa? Ya orang tua kandung. Jadi bukan orang yang tua-tua itu, tapi lebih spesifik adalah orang tua kandung. Kenapa? Orang tua kandung ini adalah ladang yang subur. Kalau kita bisa berbuat baik sama orang tua dengan dana, dengan sila, dengan samadhi, ya, kita punya nilai kebajikan yang besar pula. Jadi kalau kita bisa memberi, bisa bertutur kata, bertindak baik sama orang tua, kita sudah mengumpulkan dan menemukan ladang yang subur. Demikian pula sebaliknya. Nah, ini sebaliknya Romo, itu ada disebut sebagai garuka kama. Aku salah garuka kama itu adalah karma buruk yang paling berat. Nah, di dalam karma buruk yang paling berat itu kan ada 5. Yang pertama adalah membunuh ibu kandung, yang kedua adalah membunuh orang tua kandung, yang ketiga adalah melukai sama Sang Buddha, yang keempat adalah membunuh arahat, yang kelima adalah memecah belah sangga. Nah, di situ diuraikan membunuh ayah dan ibu kandung sebagai satu aku salah garuka kama. Aku salah garuka kama ini adalah karma buruk yang sangat mengerikan. Karena tidak ada yang bisa menyetop, tidak ada yang bisa mengkondisikan untuk tidak berbuah. Ini berbuah yang paling pertama kalau seseorang itu meninggal ke alam namanya neraka awici, neraka yang paling dasar. Kalau sampai seorang anak menyia-nyiakan ladang yang subur. Kalau ditanami tanam yang baik, buahnya besar. Tapi kalau tanamannya ini buruk sama ladang yang baik itu, buahnya juga besar. Nah, ini ladang subur yang bisa ditemukan oleh perumah tangga, bisa kepada sangga, atau juga kepada orang tua. Jadi perlakukanlah orang tuanya yang masih ada, ya, ibu, ayah dengan baik. Karena dengan kita merawat ayah dan ibu dengan baik, di dalam Manggala Sutta disebut sebagai berkah juga. Nah, ini ada korelasi juga kan. Ternyata untuk membuat kebajikan itu tidak perlu jauh-jauh, yang dekat. Tidak harus bikin yang besar, yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Saya pikir ya perumah tangga mampulah. Orang tua kan cuma 2. Jadi sebisa mungkin ya mampulah, dimampu-mampukan sebagai kesempatan yang sangat berharga. Apalagi kalau Bapak Ibu yang di rumah bisa mengajarkan orang tuanya tentang nilai-nilai kebaikan, seperti mengajarkan berdana, pentingnya merawat sila, dan mengembangkan meditasi atau ketenangan batin, apalagi pandangan terang. Karma baiknya luar biasa. Nah, ini bagi perumah tangga yang ada di rumah, ya, mumpung ada kesempatan yang ada, yang masih satu rumah dengan orang tuanya, ya jangan sampai nanti memperlakukan orang tuanya itu ya seperti asisten rumah tangga. Jadi dulu sudah merawat, ya sekarang ya perlakuan dengan baik. Karena itu juga ladang yang subur yang kita butuhkan juga. Begitu. Baik Bante. Terima kasih Bante. Sangat menyentuh sekali Bante yang berhubungan dengan orang tua. Pertanyaan terakhir Bante, yaitu perbuatan baik apa yang bisa terhindar dari suatu bencana, atau saat ini kita sedang ada bencana penyakit Bante. Jadi perbuatan baik apa yang bisa terhindar dari suatu penyakit Bante? Terima kasih Bante. Ya, saat ini kita lagi dilanda ketakutan, khususnya dilanda kecemasan adanya penyebaran penyakit yang menyebar tidak hanya di negara kita, tapi juga menyebar di seluruh dunia. Jadi sesuai dengan topik hari ini adalah karma, maka karma apa yang bisa kita lakukan? Ya, seperti tadi saya sudah uraikan, semua sesuai yang Anda tanam.
Kalau Anda mengharapkan sebuah ketenangan untuk mengatasi kekhawatiran, maka Anda harus mengkondisikan untuk belajar ketenangan. Jadi hidup mindfulness, hidup di dalam kesadaran. Nah, ini bisa kita pakai untuk mencegah, untuk mengkondisikan supaya karma-karma baik bermunculan. Maka di sini kita bisa pemahamannya dilengkapi. Saat ini saya lagi tidak tenang, maka kita butuh ketenangan. Nah, kalau kita juga punya kesempatan bisa keluar, apakah keluar punya kesempatan yang tidak jauh-jauh, yang bisa kita lakukan, ya mumpung ada kesempatan, Anda juga bisa berdana, menyisihkan sebagian apa yang kita miliki kepada tetangga. Karena tidak semua tetangga kita adalah orang yang punya. Karena apalagi di situasi ya sekarang ini kan kurang baik, artinya banyak kegiatan yang banyak yang tertutup. Artinya tertutup ini kasihan bagi orang-orang yang punya keterbatasan kebutuhan hidup. Maka kita kalau bisa yang ada di sekitar kita, ya bagilah sebisa mungkin, seikhlas mungkin, ya apakah makan atau apa, ya sebisa mungkin. Ya, karena Bapak Ibu kan punya tetangga. Nah, ini juga bisa mengkondisikan. Jadi kalau kita mau mengkondisikan, kita bisa pakai dana juga bisa. Dari dana yang kita miliki, ya berdana, karena seperti kita pahami bersama, kalau seseorang melanggar sila pertama, yaitu pembunuhan makhluk hidup, kan usia jadi pendek, sering sakit-sakitan, kan uraiannya begitu yang kita baca. Maka supaya kita tidak sakit-sakitan, supaya usia juga panjang, maka kita harus mendukung makhluk hidup. Apa cara mendukung makhluk hidup? Ya salah satunya adalah memberi makan. Kalau kita memberi makan, maka makhluk hidup itu usianya jadi panjang. Nah, ini bisa kita lakukan berbagi makan. Termasuk juga kalau ada orang yang sakit. Sekarang kan tidak harus keluar. Sekarang ada yang namanya pakai di-scan di barcode. Oh, iya. Nah, jadi kita bisa mendukung hal-hal yang baik, ya. Meskipun tidak bisa, ya kita bisa menyisihkan dana yang kita miliki sebagian, tidak semuanya, sebagian kita bisa, apakah 20.000, apakah 10.000, kita bisa ikut berpartisipasi, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang perlu kita dukung, ya seperti ada kegiatan kemanusiaan yang mendukung perawat, dokter supaya juga ikut terbantu, karena dokter juga banyak pengabdiannya, maka kita juga peduli dengan kehidupan para dokter. Apakah kita bisa ikut berpartisipasi menyumbang pakaian yang dipakai untuk merawat orang sakit? Ini bisa kita lakukan. Mengkondisikan orang lain sehat, karma baik. Mengkondisikan orang lain panjang umur, kita juga sehat. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Ingat, semua sesuai dengan benihnya, prinsipnya begitu. Kalau kita mau sehat, ya kita harus menunjang yang namanya unsur kehidupan. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari sedama, itulah apa yang dipaparkan, apa yang diucapkan dan diberikan saran oleh Yang Mulia Bante. Tentu kita semua bisa memahaminya dengan bijaksana. Mohon izin Bante untuk memberikan kesimpulan. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, maka berakhirlah acara ini dengan saya memberikan beberapa kesimpulan bahwa karma adalah perbuatan yang didasari atas niat. Berpikir, berbicara, dan berbuat itu adalah karma. Karma baik bermanfaat buat diri dan makhluk lain. Jadi artinya adalah kalau kita melakukan perbuatan baik, artinya perbuatan itu bermanfaat untuk diri sendiri, juga bermanfaat bagi orang lain dan makhluk lain. Karma sendiri itu adalah sesuai dengan benih yang ditabur, maka sesuai pula apa yang dipetiknya. Kalau kita menaburkan benih yang buruk, maka penderitaan akan mengikuti kita. Kalau kita menanamkan benih yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti kita dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, yang terakhir adalah Bante memberikan saran bahwa berbuatlah kebaikan pada ladang subur,
agar kita dapat memotong karma buruk yang telah kita lakukan, yaitu ladang suburnya enggak usah jauh-jauh, ada di rumah, yaitu orang tua. Juga ladang subur yang kedua, yaitu sangga. Marilah kita berbuat baik setiap saat, terus-menerus lakukan kebaikan ini, jangan bosan, lakukan dana, lakukan sila, lakukan juga yang namanya samadhi. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, berakhirlah acara ini. Mohon izin Bante, anumodana Bante. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, maka berakhir acara ini, saya akan tutup acara ini dengan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, bagi Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang ingin memberikan saran tema untuk pembahasan yang akan datang ataupun pertanyaan, dapat mengisi di kolom komentar kami ini. Terima kasih. Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sadasoti bhavantu te. Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sadasoti bhavantu te. Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangghanu Bhavena sadasoti bhavantu te. Sadu, sadu.